Tetapi walaupun belajar di rumah, tidak mengurangi waktu untuk belajar, ya. Karena waktu untuk belajar bisa di mana saja. Walaupun sekolah belum dibuka, kita bisa belajar di rumah. Baiklah, anak-anak SD Negeri Curug Dengdeng, yaitu kelas 6. Hari ini Bapak akan menyampaikan pelajaran PAI dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun belajar secara daring di rumah, Bapak buatkan video ini belum bisa melihat keadaan anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak bisa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran pada hari ini ya. Seperti biasa, kita angkatkan tangan sambil membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Boleh juga dibaca 3 kali ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakan kepadaku kepahaman. Mudah-mudahan dengan berdoa ini pelajaran kita bisa dipahami. Pada hari ini Bapak membuatkan video pembelajaran yang tujuannya nanti agar anak-anak sekalian bisa memahami Quran surat Al-Maidah. Ya, Al-Maidah itu urutan surat yang kelima di dalam Al-Quran ya. Ayatnya ayat 2 dan 3. Kemudian juga selain membaca dengan benar, anak-anak bisa memahami makna Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Billahi minasyaitonir rajim. Nah, awas bacaan ta'awudznya juga harus benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, anak-anak bisa mengikuti bacaannya sambil didengarkan bacaan yang Bapak barusan bacakan ya. Mudah-mudahan bisa sambil dibuka Al-Quran ya. Apalagi kalau di rumah. Di rumah itu ada medianya, di buku PAI juga ada, di dalam Al-Quran juga ada. Nah, baiklah anak-anak, setelah kita membacakan surat Al-Maidah ayat kedua, yang pertama artinya ya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Itu adalah arti dari surat Al-Maidah ayat kedua. Nah, selanjutnya anak-anak di dalam membaca Al-Maidah ayat yang kedua ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena dalam membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat Al-Quran, itu berhubungan dengan tajwid. Ya, maka pada hari ini, kesempatan hari ini, Bapak mau menjelaskan pada ayat Al-Maidah yang kedua ya. Tolong disimak. Pertama, wa ta'awanu. Nah, wa ta'a, nah ini A ada alif ya, alif berdiri. Maka ini disebut mad tobi'i atau mad asli. Ya. Kemudian wanu, nah juga sama. Ini disebut dengan mad tobi'i atau mad asli.
Kemudian wat takwa. Nah, ini juga mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Yang pertama yang ini ya, karena ada huruf alif ya, sebelumnya ada yang berharakat patah. Kemudian kalau wawu sebelumnya wawu mati, sebelumnya ada harakat dhammah. Kemudian juga ini sama ya. Maka sekali lagi mad tabi'i itu adalah atau dengan mad asli ya. Lanjut ya. Kemudian alal birri wat taqwa. Nah, di sini ada alif lam. Alal. Nah, ini disebut dengan alif lam koma ria ya. Kenapa disebut alif lam koma ria? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf ba ya. Yang mana alif lam koma ria itu hurufnya ada berapa? Nah, masih ingat nggak? Ada 14 ya. Kemudian yang satunya lagi masih sama, ada alif lam, tetapi menghadapi huruf selain huruf komariah, maka disebut dengan alif lam syamsiah. Jadi kenapa disebut alif lam syamsiah? Karena ada huruf alif lam menghadapi huruf al-syamsiah, yaitu salah satunya adalah huruf ta. Nah. Kemudian wattaqwa. Nah, ini disebut dengan qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu adalah ada huruf qalqalah yaitu qaf yang berharakat sukun. Maka ini disebut dengan bunyi bacaannya qalqalah sughra. Tidak secara berat ya sughra itu, tapi memantul secara ringan, maka disebut qalqalah sughra ya. Lanjutkan ya. Wala ta'awanu. Nah, nu-nya ini seperti tadi yang sudah disampaikan, ada huruf mad di sini sebelumnya berharakat dhammah, maka itu disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Wa ini juga sama ya, mad asli atau mad tabi'i. Kemudian panjang harakatnya ya dibaca sepanjang 2 harakat. Jadi ingat ya, mad asli atau mad tabi'i itu dibaca sepanjang 2 harakat. Ya. Kemudian wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ini ada huruf alif lam. Tadi sudah disampaikan. Alif lam menghadapi huruf komariah berarti dibaca alif lam komariah, yang artinya dibaca dengan huruf lamnya itu dibaca dengan jelas, beda dengan huruf syamsiah. Kalau syamsiah tidak dibaca ya. Kemudian wala ta'awanu alal ismi wal ud. Nah, wal ud di sini ada huruf qalqalah. Nah, huruf qalqalahnya yaitu dal yang berharakat, maka bunyi bacaannya dibaca ringan. Wal ud, empat tolong menolong ya. Pertama, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana perintahnya di dalam surat Al-Maidah ayat kedua itu, kita harus saling tolong menolong. Kemudian bisa mempunyai banyak teman. Karena orang yang selalu ditolong itu pasti punya banyak teman. Selanjutnya disayang teman. Kemudian mendapatkan pahala dari Allah. Tentu jelas ya, itu menjadi amal dan akan mendapatkan pahala. Harta yang disedekahkan, kalau kita menolong orang dengan berbentuk harta, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Kalau napasnya habis, diulang ya. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul
lam Madinah. Hubungan dengan tajwid lagi ya. Pertama ini bunyinya al yauma al di sini. Tadi sudah dijelaskan, berarti ini masuk kepada alif lam komariah, maka ini dibacanya huruf lamnya jelas ya. Kenapa? Karena ada huruf alif lam menghadapi huruf al komariah. Kemudian di sini ada satu lagi alladzina. Nah, alladzina ini berarti disebut dengan alif lam samsiah, yang huruf lam itu masuk kepada huruf alif lam samsiah ya. Kemudian al yauma, ada kata yau. Nah, beda dengan mad tabi'i tadi. Kalau huruf wawu sebelumnya ada berbaris patah, maka itu disebut dengan madlin ya. Madlin. Kenapa? Karena ada huruf mad sebelumnya berharkat patah. Nah, maka itu disebut dengan madlin atau madlin ya. Bunyinya harkat, panjang harkatnya yaitu 2 harkat ya. Kemudian alladzina kafaru. Nah, ini sama dengan yang tadi, di mana ada huruf mad sebelumnya. Kalau iya sebelumnya baris kasroh, kalau wawu sebelumnya baris doma. Anak-anak sekalian, sudah tadi dijelaskan ayat Al-Maidah ayat kedua dan ketiga nanti oleh anak-anak ditulis di buku ya, ditulis di buku bagaimana menulis surat Al-Maidah dan Al-Maidah ayat kedua dan ketiga. Kemudian setelah menulis kemudian dibaca ya, dibaca, diulangi lagi sampai bacaannya yang benar. Anak-anak, sebenarnya adalah satu ini, mengapa tolong menolong tidak dapat dipungkiri. Tadi sudah dijelaskan ya. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan haji wada? Kemudian yang ketiga, sebutkan 4 klasifikasi manusia dalam tolong menolong. Pertanyaan yang selanjutnya, yang keempat, sebutkan 3 manfaat tolong menolong. Dan yang terakhir, pertanyaan kelima, bagaimana cara membaca kalimat yang bergaris bawah di bawah ini. Di sini ada wattaqwa, yang di garis bawah adalah alif lam ya. Islam Madinah, dina. Ini yang di garis bawah adalah nun bertanwin patah tain. Ya, itu membacanya bagaimana ya. Nah, anak-anak sekalian, karena tidak bisa ke sekolah, untuk mengumpulkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan ini, yang 5 ini, Bapak sudah buatkan Google formulir. Nah, silakan oleh anak-anak, linknya yang di grup WhatsApp itu, diklik, kemudian diisi dengan nama, kemudian nomor absen. Setelah diisi nama, ini wajib diisi namanya. Ini nama diisi, kemudian nomor absen diisi. Nah, lanjut tugas pertanyaan yang tadi dijawab di buku, kemudian jawabannya dipoto oleh anak-anak, jawabannya dipoto, kemudian dikirimkan. Ya, jawabannya dikirimkan berbentuk foto untuk dinilai oleh Bapak. Nah, itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari ayat yang surat Al-Maidah ayat kedua dan ketiga, anak-anak bisa membaca dengan baik dan benar dan bisa memahami dari Quran surat Al-Maidah ayat kedua dan ketiga. Akhirnya melalui video ini Bapak menyampaikan materi dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengerjakan dengan baik di rumah ya. Bapak akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membacakan doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.